Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrus Saleh Hasibuan, NIM 12120415030, jurusan Hukum Tata Negara Siasah, kelas C, pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan Bapak Dr. Hendrika SHI MSI. Definisi politik menurut teori klasik Aristoteles, seorang ahli ilmuwan dari Yunani. Ia berpendapat bahwa politik itu adalah suatu kegiatan yang ditempuh oleh warga negara, baik itu mencapai kebaikan, kesetaraan dalam hidup bersama. Dan adapun definisi lain, yaitu segala sesuatu baik itu di bidang penyelenggaraan, perencanaan, perumusan atau kebijakan yang meliputi ruang lingkup baik dalam negara, pemerintahan, kekuasaan, baik itu dari ideologi politik maupun partai politik. Negara adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok organisasi yang mendapatkan kekuasaan di dalam masyarakat dan dia mempunyai wilayah. Dan adapun unsur-unsur suatu negara itu, yang pertama harus ada rakyat, yang kedua harus ada pemerintah, yang ketiga harus ada wilayah. Dan ketika ketiga ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan sekundernya harus ada pengakuan dari negara lain. Teori terbentuknya suatu negara itu ada 3 teori. Yang pertama teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuatan. Adapun yang pertama tentang teori ketuhanan ialah mereka berpendapat bahwa pemimpin itu sudah menjadi titisan atau takdir dari Tuhan. Dan adapun teori perjanjian masyarakat, yang pertama menurut ilmuwan Thomas Hobbes, bahwasanya sebelum terjadinya suatu negara itu terjadi dengan sistem hukum rimba, di mana sistem hukum itu ialah siapa yang paling kuat, dia yang akan menang. Dia yang akan memimpin suatu organisasi atau kelompok itu. Dan di sini terjadi beberapa organisasi kelompok, di mana ketika organisasi A dan B beradu, maka organisasi A yang paling kuat, maka kelompok B itu akan mengikut ke organisasi A, dan dia akan membentuk suatu wilayah yang akan semakin luas. Begitu juga dengan negara-negara lainnya. Siapa yang menang, dia akan membentuk negara atau membentuk kekuasaan wilayah. Dan adapun teori tentang kekuatan, di mana yang pertama kekuatan fisik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan fisik di mana yang disampaikan oleh ilmuwan Thomas Hobbes bahwa itu sama. Akan tetapi kekuatan ekonomi di sini berpendapat bahwa siapa yang paling mempunyai ekonomi paling banyak, yang mempunyai kekuasaan dalam bidang ekonomi, dia yang akan bisa mengeksploitasi orang miskin. Orang kaya akan bisa mengeksploitasi orang miskin. Di dunia ini ada 3 bentuk-bentuk negara. Yang pertama negara republik atau kesatuan, yang kedua negara serikat atau federasi, yang ketiga negara kerajaan atau monarki. Baik, kita akan membahas
Yang pertama tentang negara republik. Negara republik adalah sesuatu yang kekuasaannya dipegang oleh sepenuhnya di pemerintahan pusat. Contohnya mungkin ada beberapa wilayah yang mendapatkan anggaran atau pendapatan daerahnya, akan tetapi itu dihakkuasakan kepada pemerintah pusat. Contohnya dari Riau mendapatkan beberapa pendapatan daerah dan itu diberikan kepada pusat atau negara Indonesia. Akan tetapi itu dikelola negara Indonesia untuk disamaratakan kepada semua wilayah-wilayah, baik itu ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Padang, dan bahkan sampai ke Papua. Itu mendapatkan beberapa kelebihan, mungkin kan semua pendapatan itu akan disamaratakan, baik dari infrastruktur, baik itu suatu pendapatan atau suatu kegiatan dan pembangunan. Dan adapun negara berbentuk federasi atau serikat, di mana negara itu mempunyai kekuasaan tersendiri, yaitu kekuasaan mempunyai bagian-bagian. Negara-negara bagian itu dikuasai oleh sendiri, tidak diberikan kepada pusat. Contohnya negara bagian di Amerika. Akan tetapi itu juga ada kekurangan dan kelebihan, karena mungkin beberapa wilayah mendapatkan pendapatan yang sangat besar atau pendapatan yang sangat banyak, tapi pendapatan itu hanya dikelola oleh negara itu sendiri dan tidak diberikan kepada pusat. Dan kekurangannya di sini ditakutkan nanti terjadi ada beberapa negara bagian yang tidak mempunyai pendapatan, akan tetapi minim pendapatannya tentang pengelolaan suatu negara bagian tersebut. Akan tetapi mungkin beberapa kedua ini ada kelemahan dan kelebihannya. Dan adapun bentuk negara monarki atau negara kerajaan, yaitu suatu negara yang dipimpin oleh raja dan kekuasaannya itu secara turun-temurun. Contohnya dari ayah ke anak, dari anak ke cucu lagi, dan seterusnya. Akan tetapi ada beberapa atau monarki itu sudah terbagi menjadi dua. Yang pertama monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah suatu negara atau kerajaan yang dipimpin oleh raja dan dia mempunyai kekuasaan penuh dan mutlak. Tidak ada gugatan apabila pendapat itu sudah sah oleh raja tersebut. Dan adapun monarki konstitusional adalah monarki konstitusional ini dulu berada atau terjadi di negara Perancis karena rakyat berhasil menggulingkan raja. Dan sistem monarki konstitusional ini memang pemimpinnya itu dipimpin oleh raja, akan tetapi dia mempunyai pendamping, yaitu Perdana Menteri, di mana raja itu tidak mempunyai hak suara penuh dan tidak memiliki keputusan mutlak. Akan tetapi Perdana Menteri inilah yang mengatur suatu negara itu dan menjalankan roda pemerintahan di negara itu. Akan tetapi raja itu hanya sebagai keturunan saja, dan
Perdana Menteri itu yang mengatur suatu wilayah atau mengatur suatu roda pemerintahan itu tersebut. Dalam sistem monarki konstitusional ini, bahwa Perdana Menteri itu dipilih oleh rakyatnya langsung. Baik, sebelum kita mencari tahu bagaimana perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, mari kita cari tahu apa itu pengertian dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial yaitu kepala pemerintahannya itu dipegang oleh seorang presiden atau seorang kepala negara. Kalau kita bisa sebut sekarang ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo di Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem ini tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau kepada legislatif, dan seorang menteri bertanggung jawab kepada presiden, karena seorang presiden itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan dalam suatu wilayah itu. Dan itu tadi yang menganut sistem ini adalah salah satunya negara Indonesia, Amerika Serikat, dan masih ada beberapa negara lainnya. Dan sistem pemerintahan parlementer ini memang pemerintahan yang eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, karena masih ada menganut sistem kayak dulunya kerajaan. Contoh yang menganut sistem ini adalah Inggris, Malaysia, dan masih ada beberapa negara lainnya. Dan perbedaan masing-masing sistem ini, di mana presidensial itu dipilih langsung oleh rakyat dan sistemnya itu masih demokrasi, dan eksekutif tidak berada terpisah pada legislatif, dan di mana sistem ini juga tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau kepada DPR. Dan adapun peran sistem pemerintahan parlementer, di mana partai yang paling banyak di legislatif dan partai yang paling menguasai legislatif, maka dia yang akan menjadi pemimpin. Dan itu dipilih langsung oleh parlemen sesuai parlementer yang paling kuat di dalam suatu lembaga itu atau dalam suatu wilayah itu, maka dia yang akan menjadi atau yang akan memegang kepala pemerintahan di wilayah itu.